Materi ke rumah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas kami sebagai CDP Angkatan 9 Kota Jakarta. Baik, kita mulai saja untuk mempersiapkan waktu ya. Oke. Sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Apa itu budaya sekolah? Budaya. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan ya. Kebiasaan yang bagaimana? Yang ada aturan, yang sering Yang ada aturannya. sekolah yang ada aturannya. Sekolah yang ada aturannya. Oke. Nah. Ya, budaya itu berarti ini Pak, Bapak Ibu, kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan di sekolah yang secara konsisten dan didukung oleh sistem yang 5 tahun akan menjadi kebiasaan positif dan akan menjadi karakter baik yang akan dilakukan. Nah, setelah menjadi kebiasaan maka menjadi budaya positif di sekolah tersebut, yaitu nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid menjadi pribadi yang kritis dan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya, ini merupakan perubahan paradigma yang merupakan evolusi kontrol. Ya, tapi sebelumnya mungkin sebelum menjelaskan mengenai evolusi kontrol ini bisa dicontohkan misalkan Bapak Ibu dalam menggenggam uang 1 juta gitu ya. Nah kemudian ada teman yang akan melihat uang 1 juta itu atau bahkan meminta uang tersebut. Nah bagaimana reaksi Bapak Ibu ketika hal itu terjadi? Mungkin ada yang memberikan uang itu atau mungkin langsung menyimpan rapat-rapat uang tersebut dan sebagainya. Nah, ini ada hubungannya dengan perubahan paradigma atau evolusi kontrol, ya. Yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang merupakan salah ya. Mungkin merasa pada bukan detik yang mau, gitu kan? Karena suka ada yang seperti itu. Nah, itu adalah evolusi kontrol dan sebenarnya merupakan suatu kesalahan. Kemudian dulu mengontrol murid. Nah, di dalam kurikulum merdeka dulu bukan mengontrol murid, tetapi apa? Memfasilitasi. Ya. Jadi bukan si A si B kerjakan ini itu tidak, tetapi hanya memfasilitasi. Nanti yang bekerja dan yang berpikir adalah siswanya. Betul. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kita secara tidak sadar. Benar, itu salah, padahal harus seperti itu, gitu kan? Tapi kita membuat anak itu berpikir bahwa sebenarnya ya, oh iya, saya melakukan kesalahan itu, nanti sebaiknya bagaimana, gitu kan? Hanya memponis, kamu salah, besok jangan kayak gitu lagi, sudah. Nah, itu bukan evolusi kontrol. Nah, di dalam teori kontrol terdapat ada dua ini ada respon kontrol dan teori kontrol. Ya. Ini pada jelas ya. Contohnya simultan kontrol. Ya. Realitas atau kebutuhan manusia itu sama. Salah satunya itu respon kontrol. Nah ini yang merupakan suatu kesalahan karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Atau misalkan
semua orang melihat hal yang sama. Itu juga merupakan suatu kesalahan yang sebenarnya setiap orang memiliki pemikiran atau cara pandang yang berbeda. Mungkin seperti misalkan ada gambar ilusi. Coba lihat ini gambar apa. Si A mungkin mengatakan itu gambar burung, atau si B gambar wajah atau lain-lain. Itu tergantung dari siapa yang melihat itu dan dari posisi mana melihat tersebut. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, saya oke, A nya A, menang B atau menang C. Nah, itu yang salah. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Benar tidak? Misalkan 10 tambah 10 20, 5 tambah 5 10. Kita harus memikirkan dari sisi yang lain juga, bukan berdasarkan ketahuan kita gitu kan. Karena mungkin tanpa kita sadari kita yang sebenarnya salah seperti itu. Maka ada baiknya kita memahami yang lain. Dan lain-lainnya ini ada beberapa, kita bisa jenis saja. Nah, salah satu fungsi dari budaya positif adalah nanti akan menghasilkan disiplin positif. Ya, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, tapi lebih mengedepankan penggunaan cara-cara yang tegas dan penuh kasih sayang. Kemudian disiplin positif perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat berkurang. Nah, ini artinya bahwa kita tidak bisa hanya di sekolah saja mendisiplinkan anak, tetapi kita harus berusaha mengajak kerjasama pihak luar, baik itu warga sekolah ataupun pihak keluarga. Karena anak-anak di sekolah paling hanya berapa jam saja, tapi sisanya di luar itu, nah, kita harus melakukan kerjasama dengan pihak stakeholder sekolah. Manfaat dari disiplin positif diantaranya menumbuhkan kepercayaan diri murid, melatih kemandirian, penuh bertanggung jawab, dan memperkuat hubungan, meningkatkan kreativitas murid. Okay, next. Materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Jajar. Pak Jajar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke topik berikutnya. Ya. Tadi setelah disampaikan secara jelas oleh Pak Sunanda tentang budaya positif, ya, di mana yang dilatar belakangnya dari perilaku seseorang atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengendalikannya adalah diri kita sendiri. Ya. Bagaimana memunculkan pengendalian diri ini tentu akan menghasilkan sebuah budaya positif yang bisa diterapkan nantinya di lingkungan sekolah kita. Nah, terkait dengan disiplin positif, di sini ada hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, Bapak Ibu, di mana nilai-nilai ini bukan hanya berlaku di satu atau dua negara, tetapi di seluruh negara pun nilai-nilai ini tetap diakui kebenarannya dan tetap dipercayai seperti ini adalah nilai-nilai hal yang baik. Nah, berhubung nilai-nilai kebaikan itu banyak versi ya dari berbagai negara, maka yang saya ambil di sini hanya satu saja, di mana nilai-nilai kebajikan ini yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, ya, yang terkait dengan kurikulum merdeka di negara kita. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, sebagaimana kita ketahui adalah nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saja ini juga adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal ya Bapak Ibu di seluruh negara manapun. Kemudian nilai mandiri, bernalar kritis, berpemikiran global, bergotong royong dan kreatif ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih memahaminya ya tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah, sekarang kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Apa sih sebenarnya yang memotivasi manusia itu untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku? Menurut Diane Gosson,
ini seorang pakar pendidikan di dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang berperilaku karena takut karena adanya hukuman seperti itu. Jadi dia melakukannya bukan karena bukan karena faktor dari dalam dirinya belum sampai ke situ, tetapi yang munculnya yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu karena padanya faktor eksternal gitu ya, faktor dari luar. Misalnya saya tidak ingin terlambat ke sekolah karena takut dihukum, karena ada sanksinya. Jadi si A misalnya datang lebih awal ke sekolahnya itu bukan karena didorong ini bahwa dirinya itu adalah seorang yang disiplin, tetapi lebih kepada takut karena adanya hukuman tadi ya. Makanya di sini yang bisa pertanyaan yang diajukan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu kan? Apabila saya datang terlambat pasti saya akan kena sanksi. Jadi motivasi yang pertama itu masih didominasi oleh adanya faktor eksternal atau faktor dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Karena ada sesuatu yang diharapkan dari perilaku tersebut ya. Karena mengharapkan adanya imbalan, adanya reward, baru dia mau melakukan hal tersebut. Nah ini juga masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi faktor dari luar yang mengakibatkan dia berperilaku seperti itu. Pertanyaan yang diajukan di sini adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi karena melakukannya itu bukan karena dorongan dari dirinya, tapi karena ada diiming-imingi oleh reward atau imbalan tadi, sehingga dia mau melakukannya seperti itu. Dan ini nantinya akan memiliki kelemahan atau dampaknya kalau selalu dikaitkan dengan adanya reward seperti itu, akhirnya nanti rasa motivasinya akan turun seperti itu. Jadi ada rasa ketergantungan, kalau ada reward baru mau melakukan, kalau tidak ada mah ya tidak ada gitu ya. Kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini baru pertanyaan diajukannya adalah akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia bertanya kepada dirinya sendiri, kalau saya melakukan itu akan seperti apa diri saya ini? Apakah menjadi orang yang emang benar-benar disiplin gitu ya? Apakah karena saya ini benar-benar menjadi orang yang berakhlak seperti itu? Nah ini lebih didorong oleh motivasi intrinsik ya. Jadi timbul kesadaran dari dalam dirinya. Saya melakukan itu karena emang saya adalah orang yang seperti itu ya. Mau melaksanakan itu tanpa diiming-iming oleh apapun gitu, karena itu emang adalah bagian dari karakter saya seperti itu. Nah yang diharapkan ini dari motivasi perilaku manusia terutama di kita dan juga anak-anak murid kita, yang ditumbuhkannya, yang didorongnya adalah motivasi intrinsiknya itu yang ditumbuhkan. Jadi karena ada kesadaran dari dirinya, mereka mau melakukan misalnya peraturan yang ada di sekolah kita itu bukan karena takut karena dihukum gitu ya, tetapi harus muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri ya. Dan ini yang harus kita kuatkan seperti itu ya. Berikutnya, nah ini terkait dengan masih dengan perilaku manusia, Bapak Ibu. Apa yang mengakibatkan manusia berperilaku juga? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar ini. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survive ya namanya apa? Ya, seperti itu. Nah di sini kebutuhan bertahan hidup biasanya berkaitan dengan hal-hal apa tuh? Yang ada kaitannya mempertahankan hidup biasanya yang paling utama apa? Misalnya ya makanan atau materi ya, makanan, minuman gitu ya, seperti itu. Kebutuhan pokok, kebutuhan biologis dan juga sebagainya itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah di sini juga nanti bisa kaitkan, berikan contoh misalnya kepada murid kita. Misalnya di sekolah kita kan tiap hari membawa bekal seperti itu. Tiba-tiba anak-anak ya meminta atau memaksa memalak makanan temannya gitu ya. Nah dari situ kita bisa mengenal lebih jauh tindakan apa yang mengakibatkan anak tersebut melakukan itu. Misalnya kita tidak langsung, misalnya ada laporan anak mau ngambil makanan temannya,
Ya. Nah, kita bisa menelusurinya karena apa gitu? Karena ada kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi gitu ya, atau dia berusaha untuk memenuhinya sehingga timbul kelakuannya seperti itu. Ya. Misalnya adalah karena dia mengambil makanannya itu karena memang tidak diberi bekal oleh orang tuanya gitu ya, apa memang karena dia tidak membawa bekal nasi juga seperti itu. Nah, itu bisa kita gali bahwa berarti di situ ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi gitu ya, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, nanti kita seperti apa nih bila ada anak yang seperti ini, penyelesaiannya seperti apa, mungkin nanti kita akan bahas pada slide berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, ini juga berhubungan dengan perilaku yang dimunculkan oleh kita maupun murid kita terkait biasanya anak-anak yang berulang gitu ya, yang bermasalah itu ada hal-hal apa bisa juga dipengaruhi ada rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi. Misalnya dia butuh perhatian sebenarnya sehingga melakukan tindakan-tindakannya yang aktif atau bagaimana gitu ya. Misalnya anak mengganggu temannya yang sedang belajar atau apa, mungkin bisa juga itu karena ada rasa kasih sayang yang dia tidak dapatkan gitu ya. Sehingga efek negatifnya dia melakukan tindakan yang salah gitu sebenarnya. Pada dasarnya dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayangnya, tapi dengan cara yang salah seperti itu. Kemudian adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya ini di lingkungan kelas, misalnya ada anak yang tidak menguasai bahasa Inggris, misalnya nilainya selalu di bawah KKM misalnya, kurang seperti itu. Berarti kemudian tiba-tiba dia melakukan tindakannya yang misalnya selalu ingin selalu ingin menguasai anak teman-temannya gitu. Nah, mungkin dari situ bisa dikaitkan juga mengapa si anak ini kok bertingkahnya ingin menguasai teman-temannya. Mungkin dari salah satu materi pelajarannya ada yang tidak dia kuasai, sehingga dia merasa bahwasanya ada rasa ingin menguasai gitu ya, tapi dilampiaskannya kepada temannya gitu dengan cara yang salah. Misalnya yaitu tadi dia itu ingin menguasai, sebenarnya berarti ada rasa kebutuhan penguasaannya yang tidak terpenuhi, tetapi dia memenuhi dengan cara yang salah. Dia misalnya menjadi seorang yang penindas gitu ya terhadap teman-temannya gitu. Bahwasanya dia ingin berkuasa gitu. Padahal pada dasarnya mungkin karena pada intinya dia itu sebenarnya tidak menguasai pelajaran A gitu ya, tetapi dilampiaskannya dengan cara yang salah, dengan tindakan yang seperti itu. Dia butuh penguasaan sebenarnya seperti itu. Kemudian adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini juga misalnya kalau dikaitkan dengan pembelajaran, misalnya anak yang cuek gitu ya di kelasnya, misalnya bapak ibu guru sedang mengajar, dia mah acuh gitu ya, tidak memperhatikan gitu ya. Mungkin sebenarnya dia itu bisa saja di kelas itu merasa jenuh gitu ya, merasa pembelajarannya monoton atau apa, dia butuh kebebasan gitu ya, mengekspresikan kebebasannya itu dengan cara yang salah gitu, misalnya acuh gitu, cuek terhadap pembelajaran seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya bisa saja tadi dari anak yang memeras bekal temannya tadi, bisa juga dikaitkan dengan dia sebenarnya sedang memenuhi rasa kesenangannya, misalnya dengan melihat temannya yang dipalak itu, wajah yang dipalaknya itu menurut dia terlucu gitu. Misalnya orang yang sedang dipalak nasinya itu efek memunculkan wajahnya yang lagi marah atau bagaimana gitu ya. Tapi menurut si pelakunya ini dengan melihatnya itu wajahnya seperti itu dia malah merasa senang gitu. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, berarti si anak ini butuh pemenuhan kebutuhan akan rasa senang. Ya, tetapi dengan cara yang salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu adalah tentang kebutuhan dasar. Nah, ini terkait dengan nanti adalah tentang bagaimana cara posisi kontrol restitusi. Ini terkait dengan penanganan siswa yang bermasalah Bapak Ibu ya, anak-anak yang bertingkah tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa bertindak seperti apa posisi kita.
ketika menghadapi anak yang melakukan pelanggaran misalnya, ya, kita bisa memposisikan dirinya di sini. Kalau bisa dilihat Bapak Ibu ada 5 ya. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pengacau, dan ada sebagai manajer. Ya. Nggak ada colokannya cuma. Nah, kemudian kalau kita misalnya bikin seperti ini, mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu. Misalnya kita punya murid yang bermasalah datang terlambat, gitu ya, tanpa basa-basi gitu. Misalnya kita langsung membentak anak tersebut, ya, menghukumnya sesuai karena menurut aturan sekolah siswa yang terlambat hukumannya ini gitu ya. Kita langsung memberikan hukuman tadi kepada siswa misalnya tanpa mengetahui terlebih dahulu latar belakang yang mengakibatkan dia terlambatnya karena apa gitu ya. Nah, kita bisa berada di posisi sebagai penghukum ini. Jadi langsung menghukum gitu ya kepada siswa tanpa melihat dulu alasan-alasan yang diberikan oleh siswa misalnya. Kalau bisa ditolerir mungkin alasannya mungkin kita bisa berpindah posisi dari tadinya penghukum mungkin bisa menjadi pembuat merasa bersalah, atau yang lebih bagusnya nanti yang idealnya kita itu bertindak sebagai manajer ya Bapak Ibu. Yang idealnya kita harus bertindak sebagai manajer. Seperti apa mungkin nanti ya kita. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, kalau di posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita selalu apa ya? Di posisi yang pembuat merasa bersalah, jadi si anak itu dia merasa dirinya gagal atas perilakunya. Ya. Yang muncul bukan lagi rasa ingin memperbaiki diri, tapi saya adalah orang yang gagal terhadap misalnya bapak ibu guru yang yang menegur saya misalnya. Ya. Jadi saya telah mengecewakan bapak A, ibu B misalnya seperti itu. Ya. Jadi si pembuat merasa bersalah ini, si siswanya ini, si muridnya ini, dia merasa dirinya adalah orang yang gagal akan dirinya, gitu, seperti itu ya. Jadi membuat kecewa bapak dan ibu guru. Nah, berarti kalau yang terjadi pada kita seperti itu, maka kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian kita juga bisa berada di posisi sebagai teman. Nah, biasanya kalau posisinya sebagai teman, kita memperlakukan anak-anak layaknya seperti teman saja. Ya. Misalnya ada anak yang misalnya melanggar gitu ya Bapak Ibu, kita tidak langsung memperlihatkan muka kita yang marah seperti itu. Tetapi ya kita menghadapinya seperti layaknya teman, bagaimana ya. Tetapi ini misalnya ya sudahlah, kalau misalnya kamu terlambat, silakan kamu masuk, nanti biarlah Bapak yang mengurus ke guru pikatnya misalnya gitu kan. Nah, itu kan posisi kita menganggap kita sebagai teman kepada siswa. Nah, efeknya apa? Nah, kalau di sini di posisi teman ini, posisinya sih dia itu berhasil ya. Kalau yang tadi yang pembuat merasa bersalah, si posisi muridnya itu merasa gagal, tetapi kalau di teman ini dia sukses. Ya. Artinya mendapat perhatian dari Bapak dan Ibu guru. Tetapi dampak negatifnya apa? Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, yaitu siswa akan merasa tergantung gitu ya, sangat tergantung kepada guru yang bersangkutan. Kayak si Bapak Ibu dan itu mah pasti nulungan gitu ya. Karena setiap pelanggaran yang terjadi juga dibantuin gitu ya. Karena merasa dianggapnya sebagai teman. Dan dampak yang lainnya adalah cuek juga terhadap guru yang lain. Ya. Jadi karena yang selalu nulungan guru yang A gitu ya, sementara Bu B, Bu D, C dan seterusnya itu diacuhkan. Itu yang dampak negatifnya. Ya. Kemudian posisi kontrol restitusi yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau di sini lebih cenderung ke penerapan peraturan ya. Peraturan yang ada di sekolah ini ya itu harus benar-benar dilaksanakan karena kita posisinya pemantau. Satu lagi manajer ya. Nah, di posisi manajer ini Bapak Ibu idealnya kita sebagai pendidik ada di posisi manajer ya. Di mana posisi manajer ini dia akan memperlakukan murid yang bermasalah itu nantinya dengan cara-cara yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Ada cara-cara yang bagaimana memperlakukan seorang anak yang bermasalah itu. Kalau di posisi manajer dia mengabaikan dulu yang 4 ini, tetapi lebih menggunakan cara-cara yang
dinamakan restitusi tadi, segitiga restitusi Inggris seperti itu. Baik, berikutnya ini adalah tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali keyakinan kelas, di mana salah satu budaya positif di sekolah adalah terbentuknya adalah keyakinan kelas di masing-masing sekolah, sehingga nantinya terbentuk keyakinan sekolah untuk lebih luasnya di lingkup sekolah. Keyakinan kelas ini merupakan pernyataan yang mencerminkan nilai-nilai, harapan dan tujuan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota sekolah atau kelas untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini guru berperan untuk memandu dalam membuat keyakinan sekolah. Pertanyaannya, mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Mengapa mesti keyakinan kelas? Ya. Nah, di sini ada perbedaan mendasar antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Perbedaan dasarnya, kalau keyakinan kelas, karena dari kata dasarnya yakin gitu ya, bahwasanya nilai kebenaran yang dibuat dari keyakinan kelas itu emang benar-benar diyakini itu adalah sebuah kebenaran yang harus dijalankan oleh kita semua, disepakati bersama. Karena sudah disepakati, diyakini bahwa itu adalah benar. Nah, di keyakinan kelas yang dimunculkannya adalah motivasi intrinsik. Kalau di peraturan lebih cenderung ke motivasi ekstrinsik ya, faktor dari luar gitu. Nah, kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, misalnya keyakinan di kelas gitu ya, kalau itu benar-benar mau dilaksanakan oleh anak dengan sadar mau melaksanakan itu, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika proses pembelajaran. Kalau semua anak memang mau menyepakati keyakinan kelasnya tidak asal dibuat, tetapi benar-benar diyakini, disepakati dan dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas ini akan sedikit berbeda dengan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas ini lebih cenderung kalimatnya itu yang digunakannya sedikit. Tapi penjabarannya nanti yang disepakati bersama misalnya adalah tentang disiplin gitu ya. Disiplin ketika belajar. Udah aja itu keyakinan kelasnya. Nah, mungkin nanti dijabarkannya terkait dengan disiplin itu apa, misalnya datang tepat waktu ketika akan belajar ya. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin ya. Nah, itu yang kalimat penjabarannya itu juga yang harus disampaikan juga ke anak. Tetapi misalkan yang ditempel di dinding kelasnya cukup dengan kedisiplinan saja seperti itu. Nah, itu nanti terkait dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak kembali diingatkan tentang keyakinan kelasnya yang telah dibuat gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin disampaikan oleh Pak Sunandar. Ya, lanjut. Tadi sudah disebutkan mengenai restitusi. Segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung menyalahkan suatu anak tanpa mengetahui penyebabnya apa. Kita harus tanyakan dulu kepada anak kejadian sebenarnya seperti apa. Kita coba melihat dari sisi anak, mengapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak, apakah anak itu mengetahui atau tidak bahwa tindakan itu salah atau tidak. Buat anak sadar bahwa tindakan tersebut salah. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan kenyataan. Kita yakinkan kepada anak, kalau misalkan anak tersebut mengetahui kalau dia salah, apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, jadi segitiga restitusi itu merubah suatu kesalahan anak, kegagalan anak, tapi menjadi sesuatu yang lebih baik tanpa anak merasa bersalah atau merasa down gitu. Next, Pak. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi bukan hanya menyalahkan kamu salah, gak boleh kayak gini, tidak. Tapi harus menyadarkan anak bahwa tindakan tersebut memang salah dan harus bagaimana untuk memperbaikinya. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Ya. Jadi biar anak yang berpikir harus bagaimana baiknya, bukan kamu melakukan kesalahan ini, kamu harus begini, tidak seperti itu.
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya tadi sudah disampaikan bahwa anak itu harus sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika kita memvonis anak itu salah, terkadang anak akan merasa bersalah dan merasa malu untuk kembali kepada kelompoknya. Tapi dengan kita melakukan restitusi, anak itu akan menyadari kesalahannya dan akan memperbaiki kesalahannya tanpa ada paksaan. Itu dari intrinsik. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Hubungannya dan kita harus membuat terlebih dahulu dengan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian kita kembalikan ketika anak melakukan kesalahan, benarkah tindakannya, keyakinan kelasnya seperti apa, seperti itu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ya tadi sudah disampaikan di awal bahwa budaya positif ya itu berasal dari diri sendiri. Tidak akan ada orang yang bisa merubah diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ini ada sangat jelas ya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi anak akan berpikir harus bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Nah kemarin kayak contohnya Pak Jajat, baiknya bagaimana anak-anak mengatakan, oke Pak, saya akan memperbaiki tembok misalkan seperti itu. Itu berasal dari anaknya, bukan dari Pak Jajat kamu harus mengganti, tapi anaknya yang bersedia untuk mengganti seperti itu. Next. Oke, tadi sisi satu adalah menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, oleh karena itu kita jangan langsung memvonis anak kesalahan, karena kita juga dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus berusaha merubah kesalahan itu menjadi lebih baik. Oke, next. Sisi dua, validasi tindakan yang salah. Tadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita harus mencari tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Ya, karena tadi ada 5 kebutuhan dasar. Mungkin diantaranya itu yang jadi penyebab anak melakukan itu. Ketika kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak itu, mungkin kita akan bisa tahu alasannya, gitu ya, dan bisa menyelesaikan masalah. Next. Kemudian sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa tidak, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Sekuat apapun paksaan orang lain, tapi kalau diri kita tidak mau berubah, itu tidak akan bisa berubah seperti itu. Oke, next. Oke, sebagai contohnya ini menyatakan keyakinan. Sebagai keluarga, kelas, apa yang telah kita yakini, nilai apa yang telah kita sepakati, itu yang ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan tentang budaya positif dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik semua ya hari ini. Alhamdulillah senang sekali Bapak bisa menjumpai kembali kalian dalam pembelajaran PPKN. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita,
kita mau membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Apa itu? Kesepakatan kelas ya, bukan sekedar peraturan kelas, tapi lebih keyakinan gitu ya. Kita yakin bahwa ini adalah kesepakatan bersama yang harus benar-benar kita laksanakan ya. Nah, oke, untuk agar pembelajaran kita nantinya berjalan dengan lancar, kalian bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, maka kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalian mau seperti apa nih pelajaran ketika nanti pembelajaran PPKN dimulai ya? Silakan kalian tuangkan ide, pendapat, gagasannya, kalian tuliskan di depan ya. Hal-hal yang ingin kalian lakukan atau yang nantinya kita akan sepakati bersama ketika pembelajaran berlangsung itu mau seperti apa di kelas 8B ini. Ya, silakan ada yang mau memberikan ide atau pendapat sarannya? Ya, silakan Dara ditulis di depan ya. Silakan yang lainnya juga boleh nanti ke depan. Sampaikan ide, gagasan, pendapat kalian tentang keyakinan kelas kita, ya. Baik, terima kasih untuk Dara. Yang lain silakan. Yang berikutnya. Ya, Egi, silakan Ki. Ayo silakan yang lain. Boleh silakan dicatat ya di depan. Oke, baik. Ada lagi silakan dituliskan. Ya, Imam silakan. Nomor 4. Berikutnya, ayo. Laki-laki, perempuan, enggak masih ada pendapat, ide, gagasannya, boleh ditulis di depan ya. Nanti kita akan buat kesepakatan bersama seperti apa yang ingin kita lakukan bersama. Ayo silakan.
Ayo, ada lagi? Ayo, tulis di depan. Terus videonya. Baik, ada lagi? Masih ada? Ayo, Fitri, mau? Ayo, silakan. Ayo, jangan malu-malu, ditulis aja, ya. Sudah ada lagi? Cukup. Baik, ini adalah keyakinan kelas sementara ya, berasal dari masukan dari teman-teman kalian. Bapak bacakan kembali. Ya. Yang pertama, jika ada guru yang menerangkan materi, mohon semua siswa-siswi mendengarkannya, hargai yang di depan. Kemudian yang kedua, tidak berisik. Yang ketiga, mempunyai sopan santun terhadap guru maupun siswa. Kemudian jangan bolos pelajaran PPKN, harus mempunyai buku khusus ya PPKN. Jika ada pelajaran PPKN mohon datang tepat waktu. Sayang ketika pembelajaran PPKN dilaksanakan di luar kelas. Kemudian ketika pembelajaran PPKN tidak berkeliaran di luar kelas. Baik. Bagaimana ini, masih ada yang mau masukkan tambahan? Oke. Kita akan sepakati bersama ya. Yang pertama, jika ada guru yang menerangkan materi, mohon semua siswa mendengarkannya, menghargai di depan. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita amalkan yang berkaitan dengan apa tuh? Kalau Bapak Ibu guru sedang menerangkan di depan, kalian dengan seksama mendengarkannya, berarti kalian memiliki nilai apa? Nilai sopan santun, akhlak, boleh di sini ya. Kita ada nilai kebajikannya akhlak. Kemudian yang kedua, tidak berisik, juga sama ini ya, masih akhlak juga. Kemudian yang ketiga, mempunyai sopan santun terhadap guru maupun siswa, juga sama. Jangan bolos pelajaran PPKN. Apa itu?
Tidak bolos terhadap pelajaran PKN, misalnya tidak hadir, disiplin, bagus, ya. Dimaksud disiplin. Berikutnya harus punya buku khusus PPKN. Disiplin, selain disiplin apa tuh? Disiplin dan tanggung jawab, boleh. Kemudian datang tepat waktu saat pelajaran PPKN. Disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pembelajaran PPKN dilaksanakan di luar kelas. Apa itu? Di luar kelas berarti apa? Bisa dilakukan secara bersama-sama, misalnya di luar kelas itu apa tuh? Kelompok bekerja sama, ya, gotong-gotong. Ayo, bisa bekerja sama, bisa mandiri ya. Ketika pembelajaran PPKN tidak berkeliaran di luar kelas, disiplin. Kira-kira kalian mau menyepakati nggak ini keyakinan kelas ini? Sepakati? Diyakini bersama? Diyakini bersama? Mau dilaksanakan? Mau diamalkan? Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat, kita sepakati bersama, dan kita bertekad bersama untuk mengamalkannya. Ya. Poin-poin yang inilah yang nanti nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita taati. Indikatornya apa? Yaitu nanti ini. Ya. Ketika kita akan Bapak Ibu guru sedang mendengarkan menjelaskan pelajaran di depan kelas, berarti kita menggunakan nilai akhlaknya ini, ya, menghormati, menghargai Bapak dan Ibu guru yang ada di depan. Siap untuk melaksanakannya ya? Siap. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah akhirnya keyakinan kelas 8B sudah kita bentuk, ya, sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama, dan kita siap untuk mengamalkannya. Siap untuk mengamalkannya ya? Siap. Baik, terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.